Hentikan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Terus, lari. Bukankah kamu cukup pandai berlari? Xiao Ye, kaki tangan keluarga kau, salah satu dari 4 klan besar. Apakah aku salah lihat? Menemukan hal sebaik ini tepat setelah turun gunung. Dengar, ini semua kecelakaan. Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya pantatmu. Kakak, permisi. Aku sedang sibuk. Aku pergi sekarang. Tolong, selamatkan aku. Mereka ingin memaksaku. Ingin mati tidak sulit. Bunuh dia untukku. Hanya dengan beberapa orang sepertimu, kamu masih ingin melawanku. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anak muda. Keahlianmu benar-benar bagus. Enya. Mulai sekarang, menjauhlah darinya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kenapa aku harus menjauh darinya? Dia berutang uang pada kami. Kamu bayar untuknya. Aku membantu orang yang salah. Kau jelas-jelas menipuku uang itu. Dan berulang kali mencoba menggunakan kekerasan padaku. Apa kau tidak punya malu? Aku tidak punya malu. Aku mau uang. Masalah kamu berutang uang. Bukan urusanku. Jika kamu berani mengganggunya lagi di masa depan, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Keluar. Baik, aku akan pergi. Kalian tunggu saja. Anak muda. Kau sangat terampil. Bagaimana kalau kau menjadi pengawal pribadiku? Maksudku yang melindungiku dengan ketat. 24 jam sehari. Mengurus kebutuhan sehari-hariku. Tidak bisa, cantik. Aku masih perlu mencari seseorang. Bagaimana kalau begini? Selama kau setuju untuk melindungiku, aku akan membantumu menemukan orang itu. Di sini asing bagiku. Jika dia bisa membantuku, akan lebih mudah bagiku untuk menemukan mereka. Baiklah. Villa ini jauh lebih baik daripada gubuk kayuku. Begitu banyak kamar. Nanti, aku bisa membiarkan guru datang dan tinggal. Semua wanita cantik. Kenapa kamu di sini? Meskipun rumah ini dikatakan diberikan kepadamu olehku, tapi aku juga membelinya. Aku tinggal di sini. Ada masalah? Sepertinya tidak ada masalah. Apalagi? Tinggal bersama. Juga memudahkanmu untuk melindungiku. Melindungimu menghasilkan uang. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Aku mau mandi. Ingat untuk membawa masuk barang-barangku. Mandi, mau mandi. Aku bukan orang mesum. Guru menyuruhku datang mencarinya. Itu berarti dia mungkin punya tanda lahir di tubuhnya. Tapi mengintip orang lain mandi. Agak menyeramkan. Tidak boleh. Jika aku tidak memanfaatkan waktu dia mandi, bagaimana lagi aku akan punya kesempatan? Aku tidak bisa begitu saja memintanya menanggalkan semua pakaiannya dan menunjukkannya padaku. Hanya dengan menemukan ketujuh itu, aku bisa membalas dendam. Kalau tidak, aku hanya bisa hidup 3 bulan. Dasar mesum. Kau ternyata mengintipku mandi. Aku sedang mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Bahkan jika kau berbohong, cari alasan yang lebih baik. Benda yang kau cari tidak mungkin ada padaku, kan? Itu benar-benar mungkin ada padamu. Anak muda. Keahlian berbohongmu. Berikan sedikit usaha, cari alasan yang lebih baik. Mi Beilai, keluar sini. Tuan Mi, Kau Biyuan, putra keluarga kau, salah satu dari 4 klan besar. mengambil uang keluarga kau kami. Tidakkah kau malu? Kurasa kau tidak ingin tinggal di Qingcheng lagi. Kau Biyuan, kenapa kau? Yang kau hutan adalah uang keluarga kau kami.
salah satu dari 4 keluarga besar. Tentu saja aku datang untuk menagih utang. Ini bawahanmu. Kalian menipuku 10 juta, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Dan kau berulang kali kasar padaku. Jadi begitu. Kau dalang sebenarnya di balik layar. Mengasari. Sekasar apa? Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Karena kau berani menyentuh kue milik 4 keluarga besar kami. Dan bahkan memukul bawahanku. Kau seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Itu persaingan biasa. Kau kehilangan pangsa pasar. Karena kau terlalu lemah. Tidak bisa dipercaya. Kau hanya menggunakan metode rendahan seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu juga adalah persaingan yang normal. Jika kau tidak mengembalikan padaku hari ini 100 kali lipat uang itu, aku akan menjualmu untuk mendapatkan uangku kembali. Kau hanya seenaknya menaikkan harga. Ini kerja yang sangat keras. Atau cara ini juga bisa. Jika kau mengikutiku, aku bisa tidak menuntut pembayaran kembali. Aku bahkan bisa membiarkan 4 keluarga besar semuanya melepaskanmu. Kau bermimpi. Menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. 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 Tangkap dia. Semua berhenti. Mencoba bermain pahlawan. Aku sarankan kau mencari tempat lain. Jangan membuang nyawa kecilmu sendiri dengan mencoba berani. Hanya karena kamu menginginkan tubuhnya, kamu menggunakan metode rendahan itu. Dengan aku, Long Yuyang, di sini, tidak ada yang bisa mengganggunya. Aku, Long Yuyang, sedang mengurusnya. Bos, ini anjing kecil penjilat itu yang memukulku. Bunuh dia, cerewet. Apakah giliranmu untuk bicara? Bunuh dia. The film was translated and narrated by M Media. Barusan, siapa yang bilang aku anak kecil? Berlutut. Aku sarankan kau tidak menyentuhku. Kalau tidak, ayahku tidak akan melepaskanmu. Masih berani mengancamku. Sekarang, aku memberimu pelajaran. Aku ayahmu. Ayo, panggil aku ayah dan biarkan aku dengar. Ayah, Memuaskan. Bahwa kamu bisa melakukan begitu banyak hal-hal kotor. Jelas ayahmu tidak membesarkanmu dengan baik. Ayo, telepon ayahmu. Dan suruh dia bicara padaku tatap muka. ayah, seseorang memukulku. Cepat datang selamatkan aku. Kau tunggu saja aku. Anakmu melakukan sesuatu yang buruk hari ini dan bertemu lawan yang tangguh. Saya sarankan kamu berada di sini dalam 5 menit. Untuk setiap detik kamu terlambat, aku akan menamparnya sekali. Jika kamu tidak ingin anakmu dipukuli sampai babak belur hari ini, saya sarankan kamu tidak terlambat. Tuan tua kau adalah salah satu keluarga besar King Cheng. Keluarga kau, baik dari segi ekonomi maupun kekuatan bela diri, dapat menghancurkan keluarga lain manapun. Merasa anak. Kamu berani menyinggung tuan tua kau. Kurasa kamu ingin mati. Benar sekali. Keluarga kami punya ratusan preman yang adalah seniman bela diri tingkat 6 ke atas dan pengawal tingkat Grandmaster. Adikku bahkan adalah Grandmaster bawaan yang langka. Kau berani menamparku saat mereka tiba. Kau mati. Kau. Long Yuyang. Keluarga kau itu memang tidak mudah diprovokasi. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk bersembunyi dulu? Tidak apa-apa. Beberapa sampah ini bahkan tidak cukup untuk dibakar jika ditambah bahan bakar. Siapapun yang berani menentang keluarga kau tidak akan hidup melewati 1 hari. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau Kia, kepala keluarga kau, salah satu dari 4 tuan besar. Putri keluarga kau, salah satu dari 4 tuan besar. Ayan, kau akhirnya datang. Cepat bantu aku memberinya pelajaran. Jadi kamu yang memukul anakku. Ini, Narhua, aku tidak mau apapun lagi dari mulutnya. Tidak sepatah kata pun. Ambil tindakan. Mungkinkah? Apa mungkin? Kamu juga tidak mendengarkanku. Kakak, apa yang masih kau ragukan? Nona kau. Beri dia pelajaran. Ayah, aku tidak mau. Apa kamu mau keluarga kau menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Apa yang masih kamu ragukan? Ambil tindakan. ini beracun. Ini adalah racun unik keluarga kauku. Bahkan jika kau menghirup sedikit saja, kau akan lumpuh dan mati karena sesak napas. Sekarang aku akan dengan benar menikmati penderitaanmu sebelum kau mati. Racun sekecil ini, aku bisa menetralisirnya dalam hitungan menit.
Berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Aku besar di pegunungan. Herbal macam apa yang belum pernah kumakan? Aku sudah lama menjadi kebal terhadap semua racun. Kebal terhadap semua racun. Nanhua, apa yang kau tunggu? Serang. Tapi apa? Keraguanmu yang berulang. Apakah kau sudah lupa kehormatan keluarga kau? Apa yang kau tunggu? Lukamu. Aku sudah menyembuhkan lukamu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu suka. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Mulai sekarang, dia adalah wanitaku. Kau bicara omong kosong. Kurang ajar. Belum pernah ada yang berani di depan keluarga kauku. Bersikap begitu lancang. Berani-beraninya di depanku. Menghina putriku. Kata-kata macam apa itu? Aku begitu luar biasa. Bagaimana itu bisa menjadi hinaan? Dia sudah menjadi wanitaku. Kalau begitu, bukankah itu normal? Ini keterlaluan. Karena kau berani membuat marah keluarga kauku, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Serang. Translated and narrated by M Media. Ayah, Bagaimana mungkin? Senjata tersembunyi keluarga kauku tidak pernah kalah. Kamu terus mengklaim sebagai salah satu dari 4 keluarga besar kota kerajaan. Namun caramu begitu tercela. Selalu menggunakan serangan diam-diam di mana-mana. Sungguh tidak tahu malu. Ayahku berkata, hanya pemenang yang berhak bicara. Jadi, untuk meraih kemenangan, seseorang tidak boleh terhalang oleh detail kecil. Logika macam apa itu? Berhenti bicara omong kosong denganku. Karena kamu kalah. Kamu harus mengakuinya. Kamu. Keluarga kau tidak pernah kalah. Dan tidak akan kalah hari ini. Tunggu saja. Tunggu saja kau, Dewa Perang. Saat ini aku punya masalah yang sangat merepotkan. Dan sangat membutuhkan bantuan Dewa Perang. Baiklah, aku akan menunggu. Tidak bisa menang. Jadi kamu panggil bala bantuan. Apakah anakmu yang mengajarimu itu? Atau kamu yang mengajari anakmu? berhenti bicara sembarangan. Kau seharusnya mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan khawatir. Aku tidak peduli dewa perang macam apa itu. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengambil nyawaku. Dewi Perang Wanita Kota Kerajaan adalah puncak kekuatan tempur. Kekuatan tempur gabungan semua orang di kota kerajaan. Bahkan tidak 1/10 darinya. Begitukah? Apakah para pria di kota kerajaanmu semuanya begitu tidak berguna? Mengapa tidak ada dewa perang laki-laki? Kau tepat sasaran. Sungguh sombong. Terlalu sombong. Silakan membual sebelum kau mati. Membual. Begitu dewa perang tiba, kau tidak akan punya kesempatan. Aku tidak peduli dewa perang macam apa itu. Jika satu datang, aku lawan satu. Bawa dua, aku hadapi keduanya. Aku ingin lihat. Siapa yang punya nyali seperti itu? Dewa perang, kau akhirnya tiba. Kau di sini. Siapa yang begitu lancang? Berani sombong begitu di kota kerajaan. Ini aku. Tang Fenglin, Dewa Perang Wanita Kota Kerajaan. Salam hormat kepada senior Immortal Gucing. Dewa perang, penjahat tersela ini. Mengapa kau memberi hormat padanya? Keluarga kau kalian itu dianggap apa? Berani bicara pada Immortal seperti itu? Abadi. The film was translated and Berlutut. narrated by M Media. Tepat sekali. Dia adalah yang terkenal. Senior Immortal Gucing. Keluarga kau kalian berani memprovokasi Immortal. Aku akan memusnahkan keluarga kau kalian. Tidak. Dewa perang, aku buta dan meremehkanmu. Tidak mengenali senior Abadi Guokin. Tapi aku ingat Abadi Guokin adalah seorang wanita. Kau mempertanyakan Dewa Perang ini. Tidak berani. Kami mohon belas kasihan Dewa perang. Ampuni keluarga kau, ampuni keluarga kau. Kau berlutut pada orang yang salah. Apakah kau bisa hidup?
Tergantung pada kehendak Dewa Abadi Agung. Yang Mulia Abadi. Tuan Yang Mulia Abadi. Yang Mulia Dewa Abadi. Tuan Yang Mulia Abadi, ampuni nyawa keluarga kau. Ampuni nyawa keluarga kau. Baiklah, baiklah. Aku sebenarnya tidak menganjurkan kekerasan. Tentu saja aku bisa mengampunimu. Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Aku belum selesai bicara. Jika kau ingin aku mengampunimu, kau bisa. Tapi kau harus menyetujui satu syarat. Apakah kau ingin hidup? Itu tergantung pilihanmu. Tuan Yang Mulia Abadi, perintahkan saja. Mulai hari ini, aku ingin kau memutuskan semua hubungan dengan Pau Nanhua. Apel. Kau masih berani ragu? Kalau begitu bunuh dia. Aku setuju. Aku setuju, setuju, setuju. Lalu apa syaratnya? Agar Dewa Tinggi mengampuniku. Kalau begitu aku ingin kau bertindak mulai sekarang. Sepenuhnya sesuai dengan hatimu sendiri. Kebajikan Hai Immortal, kalian semua. Mengapa kalian tidak cepat berterima kasih kepada Hai Immortal? Terima kasih, Yang Mulia Abadi. Terima kasih, Dewa Tinggi. Baiklah, baiklah, bangunlah. Cepat pergi. Kau. Ada apa dengan gadis ini? Aku belum selesai bicara. Beraninya kau membuat keputusan untukku. Kenapa kau belum pergi juga? Apa yang kau lakukan di sini? Tang Fenglin, Dewa Perang Wanita Kota Kerajaan, memberi salam kepada Hai Immortal. Saya dengan rendah hati memohon Hai Immortal untuk menerima saya sebagai murid. Aku sudah bilang aku tidak menerima murid. Cepat pergi, cepat pergi. Selama Hai Immortal menerima saya sebagai murid, saya pasti akan melakukan apa saja dan mematuhi Hai Immortal dalam segala hal. Apapun boleh. Benarkah? Apa saja? Apapun boleh. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menerima murid sekarang. Jika kau tidak pergi, aku akan marah. Hai Immortal, jangan marah. Kalau begitu saya pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Apa mereka semua sudah pergi? The film was translated and Aku sudah mengusir narrated by mereka semua. M-Media. Seperti yang diharapkan dari pengawal yang dia sukai. Benar-benar punya keahlian. Apa-apaan ini? Kenapa dia kembali lagi? Kenapa kau kembali? Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan tinggal di sini. Apa? The film was Apa yang kau pikirkan? translated and narrated Tidak, by tidak, M-Media. tidak. Kau pikir kau siapa? Kau bilang kau pindah. Dan kau bisa langsung pindah. Nanwei, kalau tidak. Karena kau bisa bertindak sesuai dengan hatimu sendiri. Kalau begitu sekarang, aku ingin tinggal di sini. Ini rumahku. Dengan hak apa kau bilang kau pindah? Aku beri kau 3 detik. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aku tidak peduli rumah siapa ini. Mulai sekarang. Long Yuyang yang berkuasa. Yuyang, apakah kau bersedia membiarkanku tinggal di sini? Yuyang. Aku tidak peduli. Suruh dia pergi. Hanya kita berdua yang bisa tinggal di rumah ini. Dan dia baru saja mencoba membunuh kita. Sekarang dia bilang dia mau pindah. Dia pasti punya niat buruk. Biar aku tanya sesuatu. Kenapa kau tiba-tiba memilih untuk pindah? Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kita pernah bertarung sebelumnya. Keahlianmu jauh di atasku. Dan Dewi Perang Wanita seperti Tang Fenglin memujamu sebagai gurunya. Aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamamu. Aku ingin menjadi Dewi Perang Wanita nomor 1. Ya, kalau begitu. Kalau begitu selamat datang untuk pindah. Apakah kau membawa barang-barangmu? Long Yuyang. Aku akan memberimu 100.000. Pergi dari sini sekarang juga. Yuyang berkata, aku adalah wanitanya. Dasar rubah licik, sungguh tidak tahu malu. Siapa yang kau panggil? Aku memanggilmu. Kau tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Aku. Jangan berkelahi. Mari bicara baik-baik. Yuyang. Lihat, apa kau benar-benar berencana membiarkan maniak kejam seperti itu pindah? Aku perintahkan kau sebagai majikanmu. Suruh dia pergi sekarang juga. Bailey, aku tahu melakukan ini. Mungkin akan menyakitimu. Tapi, aku harus membiarkannya tinggal. Long Yuyang. Ini rumah yang kubeli untukmu. Kamu membiarkan dia pindah. Apa menurutmu kamu bersikap adil padaku? Long Yuyang.
Aku salah menilaimu. The film was translated and narrated by Terima N kasih sudah Media. mengizinkanku pindah. Aku tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Baiklah, baiklah. Karena aku yang memberitahumu untuk melakukan apa yang menurutmu terbaik. Kalau begitu kau bisa tinggal. Kau bilang aku wanitamu. Apa maksudnya? Kita akan bicarakan ini nanti. Aku harus segera mencari Mibeli. Terakhir kali, aku hampir melihatnya. Apakah dia punya tanda lahir? Sayangnya, keluarga kau merusaknya. Kali ini, aku harus melihat lebih teliti dan memperbaiki hubungan kita sekalian. Apa yang kau lakukan? Mengintip orang mandi. Aku tidak bermaksud. Kau sudah satu kaki di dalam dan kau bilang tidak. Juga, apakah hal seperti ini tidak pernah disengaja? Kau dengarkan aku coba jelaskan. Sebaiknya kau jelaskan dirimu baik-baik. Ini. Jadi kau bilang, aku orang yang kau cari. Lalu kenapa kau mencariku? Ini tidak bisa dijelaskan. Hanya dalam satu atau dua kalimat. Singkatnya, kau adalah orang yang bisa membuatku hidup. Kita benar-benar orang asing. Bagaimana kau yakin aku orang yang kau cari? Karena tanda lahir api di dadamu. Tanda lahir api. Ya, aku perlu mencari 7 wanita dengan tanda lahir api di tubuh mereka. 7. Tapi kau tidak bisa terus mengintip orang mandi, kan? Cara lain apa yang kumiliki? Sudah selarut ini. Apa yang kalian berdua bicarakan di sini? Yuyang, cepat kembali dan istirahat. Kau masih perlu berlatih denganku besok. Pergi. Yuyang, bagaimana kalau malam ini kamu datang ke kamarku untuk mengobrol? Ayo pergi. Apa? Kau bilang ayahku menderita luka dalam dan diambang kematian oleh Long Yuyang. Yuyang, gerakanmu benar-benar kejam. Dia sudah menderita luka dalam. Sama sekali tidak mungkin. Dia juga seorang seniman bela diri. Pukulan dariku itu pasti tidak akan menyebabkan luka dalam. Ini bukan saatnya memikirkan ini. Aku harus cepat menyelamatkan ayahku. Yuyang, kau ikut denganku. Tunggu sebentar. Ini bukan ayahmu. Melakukan trik lagi. Tidak, dia akan mengendalikanku dengan bisnis. Tapi dia tidak akan bercanda tentang hidupnya. Baiklah, kalau begitu. Jangan khawatir. Saya di sini. Dia akan baik-baik saja. Ini adalah Tuan Tua Jian dari 4 keluarga besar di kota kerajaan. Jika kau mengacaukan perawatannya, Yun Choki, seorang mahasiswa magang kedokteran. bisakah kau menanggung konsekuensinya? Jam berapa sekarang? Kondisi Tuan Tua kau sangat tidak stabil. Kau masih ingin melakukan pijat dulu. Percayalah padaku. Ini adalah metode terbaik untuk penyembuhan cepat. Lepaskan. Tidak ada waktu. Tanya. Tanda lahir api. Siapa kau? Kau Nanhu. Nona kau. Sombong. Jika kau menunda waktu untuk menyelamatkan ayahku, aku akan memastikan kau mati mengenaskan. Keluar. Ayah, ayah. Yuyang, cepat kemari dan lihat. Nona kau. Saya adalah kepala dokter penyakit dalam di kota kerajaan. Hanya saya yang bisa menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Dokter sepertimu. Bahkan tidak sebaik intern itu. Siapa kau? Saya bukan siapa-siapa. Lalu mengapa kau berteriak di sini? Kau menunda saya merawat Tuan Tua. Jika sesuatu terjadi, bisakah kau bertanggung jawab? Keluar. Jika kau Kiang ini jatuh ke tanganmu, aku takut dia pasti mati. Diam. Butler Wang. Kenapa kau di sini? Nona, Anda di sini. Butler Wang, pengurus keluarga kau. Saya di sini untuk memperkenalkan Anda. Dokter ini dari Kota Royal. Kepala dokter penyakit dalam. Dia ada di sini hari ini untuk mengobati penyakit Tuan Besar. Pelayan Wan, mohon tenang. Selama saya di sini, Tuan Besar tidak akan dalam bahaya. Baik, saya sudah menggunakan obat khusus untuk menghentikan pendarahan internal Tuan Besar. Bagus sekali. Kau melakukan ini hanya akan membunuhnya.
Ayah. Tuan Besar. Tuan Besar, Anda baik-baik saja. Keluar. Jangan tunda pengobatan saya. Mencolok. Aku sudah bilang. Kau Qiang diracun. Kau secara paksa menghentikan pendarahan. Menyebabkan gas racun menumpuk. Sudah menyebabkan pendarahan internal padanya. Dokter wanita tadi memijat kakinya. Itu untuk menyebarkan gas racun. Untuk mencegah penumpukan. Apa yang kau tahu? Pelayan, cepat bawa dia keluar dari sini. Jangan tunda pengobatan saya. Baik, saya akan menyuruh seseorang menendangnya keluar sekarang. Nona kau. Jika kau masih ingin ayahmu hidup, kalau begitu biarkan dua idiot ini keluar. Cepat keluar. Nora, Keluar. baiklah. Dokter, ayo pergi. Tuan Long, Masuk. Ayah. Tuan Besar. Ayah. Kau akhirnya sadar. Seseorang ingin mencelakaiku. Maksudmu, seseorang di keluarga kau meracunimu. Tapi saya tidak tahu siapa. Ayah, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Steward Wang. Kembali sekarang, dan daftarkan semua orang yang ayahku temui kemarin. Baik, saya akan segera melakukannya. Anda benar-benar dokter mukjizat. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Kecepatanmu berubah wajah The sangat film was cepat. translated Sungguh menjijikan. and Kau narrated tidak by punya M. keterampilan Media. medis maupun etika medis. Membiarkanmu menjadi dokter. Bukankah itu hanya menyebabkan masalah bagi dunia? Aku akan segera memberitahu semua media. Dan biarkan semua orang tahu kamu adalah dokter yang tidak berguna. Memastikan kamu tidak akan pernah bisa menjadi dokter. Saya mohon kepada kalian berdua, tolong lepaskan saya. Kau hampir membunuh ayahku. Dan kau masih ingin kami membiarkanmu pergi. Aku akan mengadakan konferensi pers untuk menghukummu secara publik. Cepat keluar. Tuan Long, keluarga kau telah menyinggung Anda di masa lalu. Anda mengabaikan dendam masa lalu. Dan menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang, keluarga kau akan mengikuti perintah Anda. Saya, Kau Qiang, sama sekali tidak akan memiliki pikiran kedua tentang Anda. Alasan aku menyelamatkanmu adalah karena putrimu. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya pasti akan memulihkan keadilan untuk Tuan Long. Dan cari mata-mata di keluargamu. Itu urusan keluarga kau sendiri. Aku tidak bisa ikut campur. Soal keadilan, aku juga tidak peduli. Fokus saja untuk tetap hidup. Long Yuyang. Tunggu sebentar. Kau sudah sangat membantuku. Aku ingin mentraktirmu makan. Baiklah. Baiklah. Kebetulan aku juga ingin mengenalmu. Perawat kecil, Feng Changyun, anggota keluarga Feng. kau cepat sekali menggait pria. Kakak tua ini sudah lama mengajakmu berkencan, dan kau selalu menolak. Saya pikir kau istimewa. Tapi saya tidak menyangka, kau genit di depan orang lain. Dan berpura-pura suci di depanku. Aku sudah bilang aku tidak menyukaimu. Bisakah kau menjauh dariku? Menjauh darimu. Tentu saja tidak. Kau dengar itu? Dia bilang dia tidak menyukaimu. Pergi dari sini. Siapa kau? Biar saya beritahu, di kota Royal, tidak ada seorang pun yang berani ikut campur urusan keluarga Feng. Bocah, kau bosan hidup. Juhan, bawahan keluarga Feng. Bunuh dia untukku. Keluarga Feng itu apa? Campur tangan ini. Keluarga kau pasti akan mengurusnya. Nona muda keluarga kau, kananku. Lumayan cantik. Yang ini juga lumayan cantik, kau pria beruntung. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita berteman? Di masa depan, jika ada gadis yang sudah selesai kau mainkan, bagaimana kalau kau biarkan saya mainkan juga?
Nona kau, merentangkan kaki begitu lebar pada pertemuan pertama kita. Apakah mungkin kau menyukai tuan muda ini? Aku tidak peduli jenis. Tuan muda keluarga gila macam apa kau? Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menindas ketiga orang ini. Baiklah, saya ingatkah? Kalian mengeroyok kami. Kan, saya akan membuatmu menyesal. Menyinggung keluarga Feng, menyinggung saya, Feng Changyun. Kalian semua akan mati. Maaf, ini semua karena aku. Kau terseret ke dalam masalah ini. Jangan bilang begitu. Kita ditakdirkan. Menyelamatkanmu adalah takdir. Bertemu denganmu juga takdir. Bagaimana kalau begini? Jika kau benar-benar ingin berterima kasih pada kami, kalau begitu kau bisa atur makanan besar itu untukku. Ada apa? Belum pernah makan sebelumnya. Kenapa kamu suka menggoda gadis dimanapun kamu pergi? Tidak, kau lihat ketika seseorang dalam bahaya. Bukankah seharusnya aku membantu? Benar. Lihat, bukankah kita berdua juga bertemu karena aku menyelamatkan The film hidupmu was waktu itu? translated Benar. and Kau bahkan narrated by memohon M padaku Media. untuk membantumu waktu itu. Baiklah, berhenti bicara. Mungkinkah dia juga seseorang yang dicari Long Yu? Jika keluarga Feng dihina seperti itu, maka kita harus mencari cara untuk berhati-hatilah. Dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tuan muda Feng adalah orang yang sangat sulit dihadapi, cukup sulit ditangani. Dengan aku di sini, kenapa kau takut padanya? Yun Choking, kan? Tuan muda Feng tidak akan melepaskanmu. Kenapa kau tidak datang ke tempat kami? Akan lebih mudah bagi kami untuk melindungimu. Tapi itu rumahku. Hak apa yang kamu miliki untuk memutuskan? Tidak apa-apa. Jati aku, tidak apa-apa. Kami di sini. Tapi aku harus pergi bekerja nanti. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Terima kasih. Miao termasuk di antara 4 keluarga besar. Peringkat kedua. Selain merayakan ulang tahun tuan tua hari ini, 20 Juli. keluarga The film Miao was juga perlu translated memilih kepala and keluarga narrated penerus. by M Jadi Media. rencanamu sebenarnya apa? Itu rahasia untuk memastikan rencana berjalan lancar. Mulai sekarang, kita tidak saling kenal. Sampai jumpa. Aku bahkan belum punya kartu undangan. Berhenti. Mana undanganmu? Aku tidak punya. Tidak ada kartu undangan. Kenapa kau mencoba ikut bersenang-senang? Pergi sana. Kakak, lihat, bagaimana kalau begini? Aku punya 20 yuan di sini. Biarkan aku masuk, hanya sebentar saja. Aku akan memberimu 100 yuan. Kau keluar. Semakin jauh, semakin baik. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk masuk. Cepat, seseorang. Seseorang memaksa masuk ke pesta ulang tahun. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari keluarga kau milikku? Nona sulung kau. Seharusnya kau bilang kau dari keluarga kau lebih awal. Kenapa kau harus menggunakan kekerasan? Hampir saja memukulmu sampai mati. Apa-apaan ini? Kau, Tidak bisakah kau menungguku? apakah semuanya sudah disiapkan? Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Kuharap kakak Humu tidak berbohong. Kenapa kamu selarut ini? Ini semua karena seseorang. Semuanya, terima kasih kepada 4 keluarga besar dan para kepala klan besar. Karena telah berkumpul di sini untuk mengucapkan selamat kepada orang tua ini. Selamat ulang tahun. Tuan Tua Miao, kepala keluarga Miao. Saya sudah tua dan tidak bisa lagi mengurus semuanya. Jadi saya punya ide. Saya berencana memilih satu orang Miao Yaolin, cucu dari keluarga Miao. dari antara cucu-cucu saya Miao Yaojiao, cucu perempuan dari keluarga Miao. untuk menggantikan sebagai kepala keluarga Miao. Tetua Agung, tetua dari keluarga Miao. Saya harap semua keluarga besar bisa, demi wajah rendah hati orang tua ini, mendukung generasi muda keluarga Miao. Tentu saja. Keluarga kau kami pasti akan memberikan dukungan penuh kepada kepala keluarga Miao yang baru.
Sejak kapan kamu memutuskan untuk keluarga kau? Ayah sedang tidak sehat. Mulai hari ini, keluarga kau akan berada di bawah tanggung jawab penuhku. Tenang dan tunggu saja. Aku percaya. Tuan muda tertua keluarga Miao, Yolei. Kemampuannya selama bertahun-tahun ini jelas bagi semua orang. Dia bisa lebih dihormati. Benar. Terima kasih atas semua saran Anda. Tapi pikiran saya sudah bulat. Mengenai pemilihan kepala keluarga pengganti, tidak ada satupun dari kami para tetua yang diberitahu. Masalah ini sama sekali tidak bisa diputuskan seperti ini. Kau tidak setuju dengan keputusan ini. Aku tidak tahu apakah Penatua Ge punya masalah denganku atau dengan kepala keluarga. Kakekku adalah kepala keluarga Miao. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunnya. Kau secara terbuka tidak menghormatinya. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang penatua keluarga Miao? Harus dilakukan. Kepala keluarga membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan para tetua. Sendirian. Sebagai seorang penatua, kau pasti tahu bahwa kepala keluarga Miao yang memimpin keluarga Miao memiliki hak suara penentu. Kau sengaja melanggar aturan. Mungkinkah kau dihasut oleh seseorang? Tentu saja bukan aku. Mungkin sebelumnya, keluarga kau kami ikut campur. Tapi jika bahkan para tetua keluarga Miao mempertanyakan keputusan ini, maka aku... Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan memukulmu kembali ke keluarga kau dan membuatmu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Apa kau percaya? Kakak, kurasa, Nona kau benar. Duduklah. Itu semua karena kakak memanjakanmu. Kau, Kakak, aku tahu kau lebih menyayanginya, tapi hari ini di depan semua orang, mata mereka tajam. Kau putri haram yang tidak diinginkan. Tanpa sedikit pun kemuliaan dari keluarga terpandang. Kakak, matamu perlu diperiksa. Lantang, kapan aku pernah memihaknya? Aku memperlakukan kalian berdua sama. Orang tuamu meninggal muda. Kapan aku pernah menganiayamu? Kalian saudara kandung. Bagaimana bisa kalian saling menyakiti? Kau bicara omong kosong. Aku adalah orang tua kandungku, satu-satunya anak kandung. Dia bajingan yang diambil entah dari mana. Hari ini, kau, di depan semua orang ini, ingin menyerahkan posisi kepala keluarga kepada bajingan ini. Kau sudah bersaing dengan kakakmu sejak kecil. Lihat dirimu sekarang. Kau sama sekali tidak terlihat seperti kepala keluarga Miao. Apakah dia terlihat seperti kepala keluarga? Biar ku katakan padamu, aku bertekad menjadi kepala keluarga hari ini. Semua orang sekarang sudah tunduk. Bahkan, rekan bisnisnya, semuanya sudah memihakku. kakek, dia benar. Keluarga-keluarga yang bekerja sama denganku, semuanya telah mengakhiri kontrak mereka. Posisi kepala keluarga hari ini, aku pasti akan mengambilnya. Aku rasa posisimu sebagai kepala keluarga tidak akan terlalu stabil. Kau bukan siapa-siapa tanpa uang atau pengaruh. Hak apa yang kau miliki untuk bicara? Dengan hak, apa kamu mengatakan seluruh kota telah tunduk padamu? Aku, Mi Billy, adalah yang pertama yang tidak akan tunduk. Grup Billy-ku, proyek kerjasama seluruh rantai industri, semuanya akan diserahkan kepada Miao Yukiao. Hanya Billy Group kecil, berani menentang 4 keluarga besar milikku. Biar ku katakan padamu, membeli Billy Groupmu hanya masalah menit. Kau sama sekali tidak menghargai keluarga kauku. Keluarga kauku bersedia berinvestasi dalam bisnis Miao Yukiao, 50 miliar. Saya mendukung Miao Yukiao untuk posisi kepala keluarga Miao. Kau Kiam, aku sarankan kau berpikir baik-baik. Jika kau melawan keluarga Miaoku, aku akan menyatukan 3 keluarga besar dan mencaplok keluarga kaumu. Silakan coba saja. Tuan muda tertua keluarga Feng, sudah waktunya bagimu untuk memilih pihak. Apakah aku masih perlu memilih pihak? Aku tetap netral. Pertahankan netralitas. Baik, kalau begitu kau akan menjadi Kasim seumur hidup. Tidak. Keluarga Fengku dengan tegas mendukung Miao Yukiao untuk menjadi kepala keluarga Miao, Feng Changyun. Kau berani mengkhianatiku, Tuan muda Miao. Aku juga punya alasan. Orang tidak berguna. Keluarga Ju, salah satu dari 4 keluarga besar, selalu sombong, hanya berhubungan dekat dengan keluarga kerajaan. Aku ingin lihat kemampuan apa yang kau miliki untuk mengendalikannya. Urusan keluarga Miao tidak butuh kalian orang luar untuk ikut campur. Apa yang masih kalian tunggu? Kami 4 tetua agung, semua mendukung Miao Yolei untuk menggantikan sebagai kepala keluarga Miao dan segera menjabat. Kau benar-benar bersatu dengan 4 tetua agung untuk memaksa kakek. Kau benar-benar kurang ajar. Lihat, disinilah letak hati rakyat. Mereka percaya padaku, itulah sebabnya mereka mendukungku. Bagaimana kau bisa membandingkan denganku? Bajingan kau, selama aku hidup 1 hari lagi,
Aku tidak akan pernah membiarkanmu duduk di posisi kepala keluarga Miao. Orang tua, tulang tuamu. Jangan memaksakan diri lagi. Aku sarankan kau, kembali dan pensiun dengan layak. Nikmati beberapa hari kebahagiaan. Kurang ajar. Miao Yulai, kau benar-benar bicara pada kakak seperti itu? Kakak, jangan gunakan status kakak untuk melawanku. Sejak aku kecil, kau tidak pernah melihatku dengan benar. Aku tidak punya kakak sepertimu. Kau benar-benar sesuatu. Para tetua keluarga Miaomu ini ternyata memilih orang seperti itu The film was untuk menjadi kepala translated keluarga. and Ini adalah narrated fondasi by yang kakek M bangun Media. dengan susah payah. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Kepala keluarga hari ini, aku bertekad untuk menjadi. Siapapun yang menghalangiku, aku akan melenyapkannya. Kalian semua sebaiknya bersikap masuk akal. Dan kalian berdua, kakak dan cucu, jika kalian terus keras kepala, aku akan bertindak melawan kalian. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan. Tuan Tua Sing, jangan marah. Kesehatanmu penting. Kau berani memperlakukan kakakmu seperti ini. Kau benar-benar tidak punya hati. Kau menggunakan metode ini untuk mendapatkan posisi. Apa kau pikir bisa bertahan di Royal Cutie? Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Kau ini apa? Aku beritahu kau dengan jelas hari ini. Dukunganku adalah keluarga kerajaan. Ketika aku menjadi kepala keluarga, aku ingin semua orang di sini. Kalian semua berlutut dan bersujud. Kau. Tidak ada gunanya berurusan dengan orang seperti dia. Dia benar-benar gila. Ya, aku gila. Kalau begitu hari ini aku akan menyelesaikannya. Pasukan. Tuan Muda Miao, silakan beri instruksi. Semua pintu keluar. Segel semuanya. Aku akan pergi melakukannya sekarang. Masalah apa lagi yang sedang kau buat sekarang? Yang aku inginkan adalah membuat semua orang di sini memberiku pendirian mereka. Jika ada yang berani mengkhianatiku, tidak ada yang akan pergi dari sini hari ini. Tuan Muda Miao, demi aku sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran, ditambah kerjasama kita sebelumnya, kurasa kita harus berhenti sampai di sini hari ini. Berhenti berpura-pura denganku. Video barusan itu hanya kamu yang bisa mendapatkan. Aku memberitahumu, hari ini aku akan melumpuhkanmu. Kalau tidak, sulit untuk melampiaskan ketakutan di hatiku. 6 pria besar, dengan pikiran sekecil itu. Menurut apa yang kau katakan, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu hanya seorang pemimpin tentara bayaran. Benar-benar berani berbicara dengan kepala keluargaku. Apakah kamu pantas? Suruh semua orang dari kelompok tentara bayaran menyerang dan menerobos Wangcheng Grand Hotel. Siapapun yang berani menghalangi kita, jangan biarkan ada yang hidup. Aku ingin lihat anak buah siapa yang lebih kuat pada akhirnya. Aku pikir kalian semua mencari mati. Keahlian macam apa yang membuat sulit bagi seorang gadis? Aku akan bermain denganmu. Bermain denganku. Kalau begitu mari kita bermain dengan baik. Raja Langit Agung. Kenapa kalian belum menunjukkan diri? Keempat orang Film was ini translated akan segera menembus and ke alam narrated by Shere. M Media. Kalian semua, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kenapa kamu memuntahkan darah? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nanhua. Bawa Billy dan sembunyi jauh-jauh. Kau bukan tandingannya. Tidak, aku ingin tinggal dan membantumu. Aku tidak bercanda. Cepat pergi. Kedua adik perempuan harus percaya padanya. Jika dia bilang dia bisa, maka dia pasti bisa. Sepertinya jika aku tidak serius, itu tidak akan berhasil. Miao Yolei. Berapa banyak lagi anak buah yang kau punya? Panggil mereka semua sekaligus. Aku akan menghadapi mereka semua bersama. Itu hanya menghemat waktu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengalahkan keempat orang ini sendirian secara bersamaan. Siapa sebenarnya kamu? Itu bukan urusanmu. Jika kau masih punya anak buah, aku akan terus bertarung.
Jika kau tidak punya anak buah lagi, maka keluarlah dari keluarga Miao. Biar ku beritahu, posisi kepala keluarga Miao hanya bisa menjadi milik Miao Yuqiao. Kamu, Aku ingin melihat siapa yang begitu berani, sampai berani menentang dekret keluarga kerajaan. Kepala keluarga Chu Hantian. Itu dia. Pembunuh yang menghancurkan keluarga Longku. Raja Chu, kamu akhirnya di sini. Tidak berguna. Sudah aku bilang rebut kepala keluarga Miao. Bunuh Miao Yuqiao. Masalah kecil seperti ini saja kau tidak bisa The film tangani. was Sungguh zamba. translated Raja and Chu. narrated by M. Itu Media. salahku. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Jangan salah paham. Nona muda, aku tidak punya niat buruk padamu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki sesuatu yang seharusnya tidak kau miliki. Tato hati. Younger, jangan impulsif. Kau bukan lawannya sekarang. Cepat kembali. Wajah ini sangat familiar. Kau salah orang. Kau dari keluarga Long. Kau tidak perlu mengakuinya. Tatapan matamu itu. Saat aku menghancurkan keluarga Longmu waktu itu. Setiap orang dari mereka sama sepertimu. Tatapan menyedihkan di mata mereka. Jadi, kau mengakuinya. Kau adalah pembunuh yang menghancurkan keluarga Longku. Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja, kau yang mana? Tidak menyangka setelah bertahun-tahun, tubuhmu masih begitu rapuh dan lemah. Putus asa, aku akan membuatmu lebih putus asa lagi. Karena aku ingin kau mati sepenuhnya di sini. Kau Nanhua. Mibili. Kakakku, Miao Yuqiao. Lewati kami dulu sebelum kau bicara apapun lagi. Lewati kami dulu sebelum kau bicara apapun lagi. Baiklah, kau anak ini punya keberuntungan dengan wanita. Begitu banyak orang di sini untukmu. Mereka yang berani menghalangiku. Mati. Tidak. Yuqiao. Jadi ada ahli yang membantu. Kau. Buat daftar wanitanya. Dan bawa mereka padaku. Aku ingin bersenang-senang dengan mereka. Ya, Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak ada satupun yang salah. Aku, bukankah aku sedang bekerja? Mengapa aku tiba-tiba pulang? Mengapa kau bersama kami saat itu? Menghalangi di depan Long Yuyang. Aku hanya tidak ingin melihatnya terluka. Jadi aku melangkah di depan. Dengan kekuatan Chu Hantian. Tidak mungkin dia tidak akan menemukan tempat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sudah memasang penghalang di sini. Meskipun tidak bisa menahan musuh apapun. Tapi setidaknya itu tidak akan membiarkan mereka merasakan kehadiran kita. Satu-satunya ketakutan adalah beberapa orang mungkin mengungkapkannya. Biar ku perkenalkan. Ini adalah guruku. Guru, saat ini, mereka yang tahu tentang tempat ini. Hanya kita, keluarga kau. Tapi jangan khawatir. Keluarga kau kami sama sekali tidak akan membicarakannya. Baiklah, semua orang lelah hari ini. Cepat pergi mandi. Dan istirahatlah. Guruku dan aku sudah lama tidak bertemu. Kami punya The banyak film hal was untuk translated dibicarakan. and Pergilah. narrated by M. Cepat Media. pergi. Guru, aku bisa merasakan dengan jelas. Tubuhku semakin lemah belakangan ini. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Kau selalu berusaha menanggung semuanya sendiri. Usiamu saat ini sudah lebih dari 10 hari. 10 hari. Bagaimana aku bisa membalas dendam dalam 10 hari? Jika kamu bisa menemukan roh terakhir, masih ada kesempatan untuk balas dendam. Masih ada satu orang yang belum ditemukan. Masih ada satu orang. Itu tidak benar, Kak. Aku baru menemukan Miao Yuqiao, Mibili, Pao Nanhua, dan Yun Chuking. Total 4 orang. Roh yang tersisa. Meskipun identitas aslinya belum terverifikasi, tapi aku sudah merasakan auramu pada kakakku. Kakakku, itu masih belum benar. Masih ada 2 orang yang hilang. Saat aku menyelamatkanmu waktu itu, aku sudah mengembalikan 3 jiwamu ke tubuhmu. Sedangkan untuk 7 roh yang tersisa, aku hanya berhasil mengambil 1 roh di dalam tubuhmu. Guru, kau menyembunyikannya dariku dengan begitu kejam. Mengingat situasi kritis saat ini, kamu masih saja nakal. Guru, aku akan pergi duluan untuk memverifikasi identitas asli kakakku. Kakakku.
Aku dengar kau juga punya tanda lahir api. Biar kulihat. Kenapa harus kau? Aku tahu kamu adalah orang yang suka yang baru dan tidak suka yang lama. Kamar mandi di kamarku rusak, pinjam kamar mandi kakak Ho. Seperti yang kuduga, kamu datang mencarinya. Karena kamu datang mencariku, maka semua orang lain harus pergi. Kalian berdua datang belakangan. Segalanya ada urutan datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. Jadi kamu dan Chu Hantian sedang mencari ini. Apa yang kalian semua bicarakan? Bukankah Yu yang perlu istirahat? Kamu tidak akan bilang untuk istirahat di kamarmu, kan? Long Yuyang, keluar sini dan mati. Long Yuyang, aku akhirnya menemukanmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Apa kamu pergi menggoda lagi? Gadis itu sudah datang mengetuk pintumu. Ratuku, apakah matamu buruk dan telingamu juga tuli? Dia di sini untuk membunuhku, bukan untuk berbicara cinta denganku. Kalau kamu tidak menggoda, kenapa dia mencarimu? Di mana saya berdiri, di situ saya belajar. Aku bahkan tidak mengenalnya. Dasar berandal, kau mengintipku mandi dan masih tidak mau mengaku. Kan, hari ini aku akan menyelesaikan hutang baru dan lama denganmu. Kalau kamu mau bicara hal lain, aku benar-benar tidak takut. Mari kita bicara tentang insiden mengintip itu dulu. Kamu benar-benar akan melakukan itu. Dalam hati kalian, apakah itu citra yang kumiliki? Citramu sudah mengakar kuat di hati orang-orang, tidak tergoyahkan. Lihat, ini sudah diakui secara publik oleh semua orang. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Apa kami mengatakan sesuatu yang salah? Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Tapi kau tidak bisa menyalahkanku. Mereka berdua di siang bolong, sedang mandi di danau. Siapa yang tidak akan melirik saat lewat? Cukup, yang paling membuat marah adalah kau meniru senior Immortal Gucing, menyebabkan aku gagal menjadi muridmu. Kau sangat merepotkan. Maka aku hanya bisa menyamar sebagai guruku dan menggunakan rencanamu sendiri untuk melawanmu. Guru, kau bilang senior Immortal Gucing adalah gurumu. Kau berbohong padaku lagi. Hari ini kau pasti mati. Berhenti. Guru, Guru, kau adalah dewa abadi senior Gucing. Meskipun Younger meniru aku, tapi meskipun kamu benar-benar bertemu denganku, aku tetap tidak akan menerimamu sebagai murid. Kenapa? Kecuali Younger, aku tidak akan menerima orang lain sebagai murid. Dia sudah menjadi buronan keluarga kerajaan, dan kau masih melindunginya seperti ini. Benar-benar guru yang baik. keluarga kerajaan memburuku. Aku tidak memprovokasi mereka. Itu urusanmu sendiri kalau begitu. Hari ini, mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani melindungi buronan ini. Jangan salahkan aku karena tidak sopan, bahkan jika itu keluarga kerajaan. Surat perintah membutuhkan tuduhan. Atas dasar apa mereka memburu Younger? Keluarga kerajaan memerintahkan. Aku hanya harus mengikutinya. Aku tidak menyangka seseorang secantik bunga sepertimu, Dewi perang wanita, bisa begitu patuh. Mulut manis, tidak peduli apa yang kau katakan hari ini, kau pasti mati. Sepertinya kau benar-benar membenciku sampai ke tulang. Setiap gerakan bertujuan untuk mengambil nyawaku. Aku bilang, hari ini adalah hari kematianmu. Gadis kecil, kau benar-benar mencoba merusak rencanaku barusan. Kau benar-benar berniat membunuh. Berandalan busuk sepertimu. Bahkan jika aku menendangmu dengan parah, itu akan menghilangkan ancaman bagi wanita. Kau tidak bisa mewakili semua wanita. Tepat sekali, tepat sekali. Kalian, Yuyang, pukul dia sampai dia menyerah. Kalian tidak tahu malu. Apakah kau juga ingin bergabung? Bergabung dengan negara madamku. Melihatmu membuatku mual. Aku lebih baik mati daripada bersamamu. Jadi itu berarti kau benar-benar mempertimbangkan. Pertanyaan apakah akan bersamaku atau tidak? Aku tidak pernah memikirkannya. Hadapi perasaanmu yang sebenarnya. Baiklah, aku akan memberitahumu apa yang kupikirkan di dalam. Yuyang, Yuyang, Yiyang, Yiyang. Yuyang, sekarang kau tahu apa yang ada di pikiranku, kan? Lihat sini. Nona, Nona, kamu benar-benar bodoh. Tidakkah kamu pernah berpikir, mengapa keluarga kerajaan akan menangkapnya? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Yang begitu keji. Mengapa kamu ingin membunuh kami? Ini, Nona, jangan disesatkan oleh mereka.
Aku juga ingin tahu, untuk apa sebenarnya The ini? film was Nona, translated perintah yang and diberikan kepada narrated kami by oleh M. keluarga Media. kerajaan harus dilaksanakan. Kami adalah orang-orang yang melindungi keluarga kerajaan. Jangan terlalu banyak berpikir, Tang Fenglin. Saat kamu pertama kali datang kepadaku untuk menangani masalah, itu juga perintah dari suku, kan? Baru beberapa hari, dan sekarang kamu di sini untuk membunuhku. Keluarga kerajaanmu berubah sangat cepat. Diam, perintah suku. Pasti ada alasannya. Xiao Shuang, aku juga ingin tahu, perintah dari kota kerajaan, kenapa bisa sama seperti sebelumnya? Nona, kamu mempertanyakan keluarga kerajaan. Xiao Shuang, aku tidak bertanya. Kau benar-benar tak tahu malu. Menganggap pengkhianatan sebagai hal biasa. Pergi ceritakan kebohongan ini pada Raja Neraka. Ini adalah wangi penghancur jiwa 1000 li milik keluarga kerajaan. Cepat pergi, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada penawar untuk racun ini. Kematian sudah pasti. Kamu sudah menghirup cukup banyak gas beracun. Dan gas beracun juga akan mengikuti udara di sekitarnya. Perlahan meresap ke tubuhmu. Kau akan segera mulai lumpuh. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Younger, Guru, jangan mendekat. Cepat bawa mereka pergi. Kalau tidak, sebentar lagi, tidak ada yang bisa pergi. mencoba kabur. Tidak mungkin. Kalian semua akan mati di sini. The film was translated and narrated by M. Media. Yuyang, 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 ada apa? Younger, kau baik-baik saja. Yuyang, Yuyang, Yiyang, Yiyang. Guru, maafkan aku. Aku bahkan tidak bisa bertahan 10 hari. Aku pergi dulu. Yuyang, Yiyang, Yiyang. Yuyang, Yuyang. Cepat bangun. Apa yang harus kita lakukan? Ayo cepat selamatkan dia. Kamu dokter, cepat selamatkan dia. Tapi aku harus tahu dulu tentang kabut beracun ini. Racun apa saja yang dikandungnya. Tapi sekarang tidak ada The film waktu was lagi. translated and narrated by M. Media. Sialan, gas beracunnya terlalu kuat, dia sudah berhenti bernapas. Apa? Benarkah tidak ada cara lain? Ada cara, tapi mengingat situasi saat ini, itu sangat berbahaya. Aku bersedia mencoba metode apapun. Kau tidak bisa menggunakan metode ini. Hanya aku yang bisa. Aku bisa mentransfer kultivasiku ke Yuyang untuk mempertahankan hidupnya dan memungkinkannya menggunakan kultivasi yang lebih besar untuk menekan gas beracun. Aku pernah mendengar metode ini, tapi Dewa Abadi Senior Gucci, kau akan kehilangan semua kultivasimu dan menjadi orang biasa. Menyelamatkan Younger adalah prioritas sekarang. Cepat bantu dia ke kamarku. Jaga villa ini. Sama sekali jangan biarkan siapapun naik. Kalau tidak, itu pasti akan gagal. Baik. Barusan Xiao Shuang bilang bahwa kelompok Grandmaster dikirim. Kami beberapa orang akan sulit melawan. Tidak apa-apa. Orang-orangku akan segera tiba di sini. Sama sekali tidak akan membiarkan siapapun masuk ke villa ini. Aku akan menelpon ayahku sekarang dan memintanya mengirim semua pasukan yang tersedia untuk membantu. Ayo cepat bawa dia ke kamar senior immortal. Pergi. Guru, Aku baik-baik saja. Guru, terima kasih. Jangan memaksakan diri lagi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Apa artinya ini? Kau mentransfer kultivasimu padaku. Tapi itu hanya bisa menyelamatkanmu sedikit. Ditambah lagi, barusan demi kita, kau dengan paksa mengalirkan energi sejatimu untuk mengendalikan kabut beracun. Sekarang kau tidak akan hidup lebih dari 3 hari. 3 hari guru, kenapa kau? Aku tidak akan menyerah sedikit pun harapan. Kau juga. Terima kasih, semuanya. Aku sudah baik-baik saja. Yuyang, apa kamu benar-benar baik-baik saja? Syukurlah kau baik-baik saja. Tidak sia-sia kami memblokir kelompok Grandmaster keluarga kerajaan. Dia tidak baik-baik saja. Dia dengan paksa mengalirkan energi sejatuhnya untuk menyelamatkan semua orang. Sekarang hidupnya tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita harus menghindari kejaran keluarga Chu. Dan pada saat yang sama menemukan yang terakhir. Gadis dengan tanda lahir api di tubuhnya. Tanda lahir api. Aku punya satu.
Apa? 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 Kau punya The tanda film lahir was api. translated Di mana? Coba and kulihat. narrated Kenapa by kau M memukulku? Media. Siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Aku perlu melihat apakah kau punya tanda lahir api. Bagaimana jika kau berbohong pada kami? Kalau begitu aku. Kalau begitu, katakan padaku di mana itu. Aku hanya punya satu. Tidak apa-apa. Serahkan pada kakak perempuan. Kakak perempuan akan membantumu memastikannya. Untuk memverifikasi identitas. Dia memang gadis terakhir. Pantas saja dia sangat pemalu. Ternyata ada di sana. Di mana? Kau akan tahu. Karena begitu, kita harus membantu Younger menembus ke tingkat Ascension secepat mungkin. Bagaimana kita membantu? Apa? Aku lebih baik mati daripada setuju. Kau tidak punya pilihan dalam hal ini. Chu Hantian bisa menyerang kapan saja. Terlebih lagi, dikatakan kau mengkhianatinya. Jika dia tahu kau adalah salah satu dari ketujuh, kau pasti akan mati. Saat ini, dengan kekuatan salah satu dari kita, tidak ada di antara kita yang bisa melawan Chu Hantian. Satu-satunya harapan adalah membantu Younger menembus. Biar ku beritahu, aku tidak rela. Kalian bilang, Saudari Hu, Tang Fenglin, Kau Nanhua, apakah mereka dalam bahaya? Mereka bertiga bisa melindungi diri mereka sendiri. Lalu kapan Yu Yang akan selesai memulihkan diri? Guru, Billy. Yu Kiao, Chuking. Aku bangkit kembali. Guru. Guru, guru. Halo. Ketujuh dari mereka sudah ada di tanganku. Aku beri kau 3 menit. Untuk datang ke keluarga Chuku, setiap menit terlambat, aku akan membunuh satu. Jika kau tidak tiba dalam 10 menit, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Tinggal kurang dari 1 menit. Lihat, Long Yuyanmu hanyalah seorang pengecut. Baginya, kau sama sekali tidak sepadan dengan usahanya. Apa katamu? Younger tidak akan membiarkanmu lolos. Dia akan datang. Benar. Yu Yang, dia pasti akan datang. Tunggu saja kematian. Sepertinya, kau cukup setia padanya. Baiklah, kalau begitu, akan ku kasih tahu. Mana yang lebih dulu, kegigihanmu? The film was Dan kenyataan yang translated kejam and pada narrated akhirnya. by M Media. Tepat sekali. Gunakan waktu ini. Kalian bisa berdiskusi. Nanti, siapa yang harus kumulai? Aku ingin melihat. Di hadapan hidup dan mati. Apakah kegigihan dan kesetiaanmu masih ada? Sepertinya tidak ada di antara kalian yang mau memilih. Kalau begitu aku yang akan memilih. Orang-orang yang selamat nanti akan berterima kasih padaku. Itu kamu. Aku ingin mereka tahu konsekuensi mengkhianatiku. Bajingan tercela dan tidak tahu malu. Orang sepertimu tidak akan berakhir baik. Berhenti. Sepertinya kau tidak sepenuhnya seorang pengecut total. Tapi kau, dengan begitu banyak tempat bagus yang bisa kau tinggali, kau bersikeras tinggal di tempat yang sulit ditemukan seperti ini, gelar pengecut. Hanya milikmu. Chu Hantian, sudah kubilang. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika kau masih laki-laki, lawan aku secara jantan. Keahlian macam apa mengganggu sekelompok gadis? Membunuhmu terlalu mudah. Kau membunuh orang yang paling penting bagiku. Aku akan membuat orang-orang yang penting bagimu semua menghilang. Berhenti memfitnahku di sini. Siapa yang kubunuh? Siapa orang yang penting bagimu? Xiao Xuan, itu putri kandungku. Apa katamu? Bagaimana mungkin Xiao Shuang putri Chu Hantian? Bukankah dia yatim piatu?
Sepertinya Tang Fenglin juga tidak tahu tentang ini. Tidak mungkin, Xiao Shuang adalah yatim piatu. Bagaimana mungkin dia putrimu? Bagaimana kau bisa tahu apa yang kupikirkan? Dulu, aku takut dia akan diincar. Jadi aku berbohong pada dunia luar, mengklaim dia yatim piatu, untuk menjaganya bisisiku dan perlahan membesarkannya. Apa yang kau lakukan pada keluarga Longku saat itu? Pada akhirnya, kau takut pembalasan akan menimpamu sendiri. Tapi meskipun kau penuh dengan tipu daya, pada akhirnya, kau tetap tidak bisa mengalahkan takdir. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Xiao Xuan pada akhirnya justru mati di tangan anggota keluarga Longmu. Itu perbuatan putrimu sendiri. Dia mendapatkan balasan yang setimpal. Dia ditanamkan olehmu dengan hal yang sama. Pikiran jahat. Jika bukan, karena dia bersikeras menggunakan racun. Bagaimana lagi dia bisa berakhir seperti ini? Kau tidak boleh menghakimi putriku. Dasar orang tua, Xiao Shuang punya ayah sepertimu. Itu adalah kemalangan sejatinya. Jika dia tidak mengikuti, tinggal dengan orang sepertimu, dia tidak akan berakhir seperti ini sama sekali. Kau. Katakan apapun yang kau mau. Hanya pemenang yang berhak menulis keadilan. Dan apa yang kuinginkan adalah kemenangan. Segala sesuatu yang lain bagiku tidak penting. Hari ini, aku akan membuat ketujuh orang ini mati di depanmu dan membiarkanmu merasakan lagi sakitnya kehilangan orang-orang yang kau cintai. Tidak, kau tidak akan merasakan banyak sakit karena aku akan mengirimmu untuk menemani mereka. Kalian semua harus mati. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Bahkan jika kau menembus ke alam abadi, kekuatanmu masih di bawahku. Ini tidak mengubah apapun. Siapa bilang? Bukankah aku mengubah situasi saat ini? Kau akan membayar harga untuk kesombonganmu. Harga apa? Dengan mengandalkan tipu daya dan trikmu. Dulu, aku mampu menghancurkan klan Longmu. Hari ini, aku masih bisa menghancurkan kau bocah kecil dari keluarga Long. Dengarkan apa yang kau katakan. Bukankah itu memalukan? Kemenanganmu yang kau sebut itu tidak lain hanyalah kau mengandalkan tipu muslihat. Untuk berhasil itu saja. Kau benar-benar berani mengatakannya. Aku malu padamu. Kalau begitu biar ku katakan padamu bahwa ketika aku menghancurkan klan Longmu dulu, itu jelas bukan dengan mengandalkan siasat. Ayo, keluarkan trik apapun yang kau punya. Aku juga akan membiarkanmu merasakan kekuatan keluarga Long kami. Kekuatan ilahi seperti penjara. Paskan iblis batinmu akan membuatmu kehilangan kendali. Dan bahkan menderita penyimpangan kultivasi. Jadi kenapa? Yang kuinginkan adalah menjadi nomor satu di bawah langit. Dia benar-benar orang gila. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Yang Ger, jangan terburu-buru. Terburu-buru hanya akan membuatmu kacau. Dengarkan aku. Terus saja berikan kultivasimu padanya. Aku mengerti maksudmu sekarang. Apa? Di hadapan kekuatan absolut, apakah kau takut? Ayo, datang dan pukul aku. Memang, kekuatanmu sangat mengerikan. Tapi air bisa membawa perahu atau menenggelamkannya. Keserakahanmu yang tak terpuaskan membawamu pada pencapaian ini hari ini. Begitu juga, itu juga sifat serakahmu yang akan membawamu ke jalan buntu. Hari ini, aku akan menekam ini. Garis keturunan terakhir keluarga Long. Sampai mati di sini. Lalu aku akan ketujuh dari mereka itu. Satu persatu. Melanggar mereka sampai mati. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Kenapa kau tidak menghindar? Bagaimana aku merasa seperti kau sengaja memberiku kultivasimu? Karena kau menginginkannya. Kalau begitu aku akan memberikan semuanya padamu. Dengan tubuhmu, kau sama sekali tidak bisa menahan kultivasi yang meningkat begitu cepat. Tapi kau hanya serakah tak terpuaskan. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian anggota keluarga Long, memang semuanya sangat menjijikan. Yuyang, 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 Yuyang.